Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke pelajaran tematik tema 7. Sekarang kita memasuki mata pelajaran IPS. Di sini kita akan belajar tentang keragaman jenis-jenis keragaman yang ada di Indonesia. Sebelum kita memasuki mata pelajaran IPS tema 7, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita dapat memahami materi dengan baik, dan kita sama-sama tidak hentinya berdoa agar kita senantiasa selalu dalam kebaikan, dan kita berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kalian sudah tahu keragaman yang ada di Indonesia. Ada banyak sekali keragaman yang terdapat di negara kita, negara Indonesia. Karena kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu termasuk negara yang kaya. Bukan hanya banyaknya pulau-pulau, di Indonesia juga terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan sebagainya. Ada beberapa keragaman di Indonesia, diantaranya ada keragaman budaya. Keragaman budaya ini yaitu variasi jenis-jenis budaya yang dihasilkan oleh berbagai suku bangsa berkaitan dengan kekayaan alam dan luasnya wilayah. Selain itu ada namanya keragaman sosial dan budaya. Itu merupakan sumber daya yang membuat Indonesia dikenal di dunia. Ini misalnya keragaman budaya ini dari segi bahasa, suku, rumah adat, tarian, pakaian adat, upacara adat, lagu daerah, dan sebagainya. Selain itu, ada juga keragaman ekonomi. Keragaman ekonomi ini berarti berbagai jenis mata pencarian penduduk yang ada di Indonesia, mulai dari petani, nelayan, buruh, pedagang, pengusaha, dan sebagainya. Beberapa jenis keragaman budaya. Ada namanya suku bangsa yang pertama. Suku bangsa yang dikenal di Indonesia itu sangat banyak sekali. Di sini hanya disebutkan diantaranya ada suku Jawa, Sunda, Madura, Bugis. Kalau kita di Kalimantan itu terkenal dengan suku Banjar, suku Dayak, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah bahasa daerah, keragaman budaya. Yang kedua adalah bahasa daerah. Bahasa daerah yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali. Di antaranya bahasa Jawa, Sunda, Bali, Banjar, Batak, Bugis, Manado, dan sebagainya. Papua juga termasuk ada juga bahasanya. Nah, selain itu, yang ketiga, untuk keragaman budaya yang ketiga itu adalah rumah adat. Ada berbagai macam rumah adat. Kalian di mata pelajaran IPS juga kalian sudah melihat berbagai macam bukan IPS, PKN. Berbagai macam keragaman rumah adat yang berasal dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Nah, di sini keragam rumah adat ada hanya beberapa yang dituliskan. Yang pertama rumah joglo yang berasal dari Jawa Tengah, dan rumah gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Untuk mengetahui jenis-jenis rumah adat lagi, kalian silakan buka buku tema kalian. Yang keempat, keragaman budaya keempat itu berkaitan dengan tarian daerah. Ada namanya tari Jaipong yang berasal dari Jawa Barat, ada tari piring yang berasal dari Sumatera Barat, ada tari saman yang sangat terkenal yang berasal dari Aceh, dan sebagainya. Yang kelima, yaitu keragaman budaya yang kelima itu pakaian adat. Ada kebaya yang berasal dari Jawa Tengah, baju bodo yang berasal dari Sulawesi Selatan. Yang keenam, ada upacara adat. Pertama, upacara adat Ngaben yang berasal dari Bali, upacara Yatnya Kasada yang berasal dari Jawa Timur. Untuk di daerah kita sendiri, di Tanah Bumbu, kita pun ada memiliki upacara adat. Itu biasanya dikenal dengan upacara adat Mapandre Retasi. Yang ketujuh ada lagu daerah. Lagu daerahnya ada berbagai macam. Salah satunya adalah Ampar-Ampar Pisang yang berasal dari Kalimantan Selatan, Manuk Dadali yang berasal dari Jawa Barat. Yang kedelapan, keragaman budaya yang kedelapan terkait dengan makanan daerah. Ada gudeg yang berasal dari daerah DI Yogyakarta atau daerah istimewa Yogyakarta, ayam taliwang yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Ada berbagai macam, misal kalau untuk kita Kalimantan Selatan, yang berasal dari Kalimantan Selatan itu ada soto Banjar,
nasi kuning, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, keragaman budaya yang kesembilan itu berkaitan dengan senjata tradisional. Berbagai macam senjata tradisional juga yang ada di Indonesia, salah satunya kujang yang berasal dari Jawa Barat, ada rencong yang berasal dari Nangro Aceh Darussalam. Suku bangsa atau etnis yaitu golongan manusia mengidentifikasikan diri dengan sesamanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama, merujuk kepada kesamaan budaya, bahasa, agama, dan perilaku. Ciri-ciri suku budaya itu bersifat tertutup dari kelompok lain, memiliki nilai dasar yang tercermin dalam kebudayaan, dan memiliki komunikasi dan interaksi. Selain keragaman budaya, Indonesia itu juga terdiri dari ribuan pulau dan suku. Di Indonesia terdiri dari 1.331 dan 867 bahasa. Dari banyaknya suku dan bahasa Indonesia dan bahasa yang ada di Indonesia itu membuktikan bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya. Selain kaya akan sumber daya alam, bangsa Indonesia juga kaya akan budayanya. Beberapa contoh suku bangsa di Indonesia. Ada suku Jawa yang berasal dari Pulau Jawa, suku Batak dan Nias yang berasal dari Sumatera Utara, suku Minangkabau berasal dari Sumatera Barat, suku Sunda berasal dari Jawa Barat, suku Betawi berasal dari DKI Jakarta, suku Madura dan Tengger berasal dari Jawa Timur, suku Dayak dan Banjar berasal dari Kalimantan, suku Sasak dan Sumbawa berasal dari Nusa Tenggara Barat, suku Bugis dan Toraja berasal dari Sulawesi Selatan, suku Sentani dan Asmat berasal dari Papua, dan berbagai macam lagi suku-suku yang tersebar di seluruh kepulauan negara Indonesia. Selain keragaman suku, budaya, di Indonesia juga terdapat keragaman budaya. Ada 6 budaya yang diakui untuk negara Indonesia. Yang pertama adalah Islam, di mana penduduk terbesar yang mayoritas beragama Islam itu dari Indonesia, dan agama Islam ini juga merupakan agama yang mayoritas dipeluk oleh rakyat bangsa Indonesia. Yang kedua ada Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ingat, dalam menghadapi keragaman agama, kita harus menjalankan sikap toleran, saling menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama agar tercipta kerukunan. Penyebaran suku bangsa disebabkan karena beberapa faktor, di antaranya adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi dengan baik di wilayah yang ditinggali, keinginan mencapai daerah yang lebih subur, lebih berkembang, atau lebih aman. Yang ketiga, bisa terjadi dalam satu pulau atau berpindah ke luar pulau. Ciri-ciri dasar perbedaan suku bangsa itu dari bahasa daerah, adat istiadatnya, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Jenis-jenis masyarakat berdasarkan jenis wilayah. Ada 3 jenis wilayah yang kita kenal, dataran rendah, pesisir, dan dataran tinggi. Dataran rendah adalah hamparan tanah lapang berketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut, umumnya berdekatan dengan pantai dan hilir sungai, dan padat penduduk karena daerahnya cenderung subur. Adapun daerah pesisir yaitu suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan yang merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut. Sedangkan dataran tinggi adalah dataran yang terletak di ketinggian di atas 700 mdpl. mdpl ini dpl, m itu meter, dpl itu di atas permukaan laut, kepanjangan dari di atas permukaan laut. Perbedaan masyarakat pesisir, dataran rendah, dataran tinggi dari mata pencaharian. Jika pesisir itu cenderung berprofesi sebagai nelayan, budidaya rumput laut, kerang, petani garam, budidaya ikan, dan udang. Kalau untuk dataran rendah itu cenderung ke pertanian, perkebunan, palawija, peternakan, perdagangan, dan karyawan. Untuk dataran tinggi itu perkebunan karet, teh, budidaya hutan pinus, pemanfaatan belerang, dan sumber air panas atau tempat wisata. Bentuk rumah di daerah pesisir itu cenderung tinggi dan berventilasi besar, banyak memiliki beranda, langit-langit tinggi. Kalau dataran rendah itu berventilasi besar, banyak memiliki beranda, sedangkan dataran tinggi pendek dan rapat, berventilasi kecil. Pakaian dan alat transportasi silakan kalian baca. Dan jenis-jenis aktivitas ekonomi. Pertama ada aktivitas ekonomi di bidang pertanian, ini menghasilkan biasanya padi, jagung, palawija, dan sayur mayur. Untuk bidang ekonomi bidang peternakan itu biasanya menghasilkan sapi,
kambing, bebek, dan ayam. Biasanya diambil daging dan telurnya. Untuk aktivitas ekonomi di bidang perikanan, itu biasanya produksi kerupuk udang, udang kaleng, terasi, bandeng presto, dan lain-lain. Dan juga biasanya untuk bidang perikanan itu ada namanya budidaya ikan darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, waduk, atau danau. Contohnya budidaya ikan lele, mas, nila, dan mujair, dan sebagainya. Aktivitas di bidang kehutanan ini biasanya terdiri dari hasil hutan dan hasil hutan non-kayu, misal kina, karet, dan sagu. Hasil-hasil hutan antara lain kayu, rotan, dan damar, dan kemenyan. Selain hasil-hasil tersebut, hutan mempunyai fungsi penting, yaitu menjaga keseimbangan alam. Nah, bukti tidak terjaganya hutan itu bisa kita lihat dalam waktu awal-awal tahun kemarin kan kita lihat tuh untuk Kalsel sendiri kita ditimpa banjir bandang besar yang menimpa di daerah Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai, dan sekitarnya. Apa penyebabnya? Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan karena hutan yang ada di Kalimantan Selatan itu yang seharusnya menjadi paru-paru dunia, sekarang itu hutan kita sudah banyak beralih fungsi menjadi area tambang, area perkebunan kelapa sawit, dan sebagainya. Aktivitas kelima adalah aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Biasanya itu diperoleh perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan bauksit, dan sebagainya. Aktivitas di bidang industri ini biasanya industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu, tas, sandal, ban, pengalengan ikan, minuman dan makanan, serta pupuk. Adapun aktivitas ekonomi di bidang perdagangan itu biasanya barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Yang terakhir adalah aktivitas di bidang jasa. Itu biasanya jasa perbankan dan keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, dan jasa lainnya. Berikutnya ada tugas IPS KD 4.2 halaman 30. Kalian silahkan lakukan wawancara dengan orang tua, teman, dan sebagainya untuk melengkapi tabel di bawah ini. Karena kita berada di Kalimantan Selatan, bahasa yang digunakan masyarakat biasanya itu ada 3 bahasa yang besar. Bahasa Indonesia, Banjar, Bugis, dan Jawa. Bahasa Indonesia itu karena termasuk bahasa nasional, sedangkan bahasa daerahnya itu bahasa Banjar, bahasa Bugis, dan bahasa Jawa. Ada beberapa bahasa Indonesia yang harus kalian ubah atau cari bahasa daerahnya, apa bahasa Banjarnya, apa bahasa Bugisnya, apa bahasa Jawanya. Contoh kayak makan, kalau bahasa Banjar itu tetap sama kayak bahasa Indonesia makan, kalau bahasa Bugis itu disebut dengan manre, kalau bahasa Jawa disebut dengan mangan. Nah, silakan kalian cari apa bahasa Banjar, Bugis, dan Jawanya dari kata pergi, jendela, kamu, ikan, dan pepaya. Demikian dulu untuk mata pelajaran IPS. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.